Hai Smart People, bertemu lagi dengan saya di channel Guru Sekolahan New Normal. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis isi dan struktur teks prosedur. Sebelum kita lanjut, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan like-nya ya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Teks prosedur merupakan teks yang berupa paparan atau penjelasan tentang melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara virus COVID-19 menyerang tubuh manusia, bagaimana cara virus COVID-19 bermutasi, atau bagaimanakah cara menghindari paparan virus COVID-19. Selain itu, teks prosedur juga dapat berupa tata cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak, bagaimana cara membuat bolu kukus agar lembut dan mekar, atau bisa juga bagaimana caranya membayar pajak kendaraan secara online. Berdasarkan hal tersebut, maka teks prosedur dapat didefinisikan sebagai sebuah teks yang membahas atau memaparkan tata cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Adapun cara yang paling mudah untuk menganalisis isi atau informasi yang terdapat pada teks prosedur adalah dengan menggunakan rumus 5W+1H. Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, who atau siapa. Yang ketiga, when atau kapan. Yang keempat, where atau di mana. Yang kelima, why atau mengapa. Dan yang terakhir, how atau bagaimana. Baiklah Smart People, sekarang kita dihadapkan pada sebuah teks prosedur. Jika kita analisis isi dari teks prosedur tersebut menggunakan rumus 5W+1H, maka informasi yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, what. Pertanyaan yang dapat kita buat adalah apa yang harus dilakukan oleh pemain angklung agar dapat menghasilkan harmoni musik daerah yang indah. Maka, berdasarkan pertanyaan tersebut, informasi yang kita dapatkan adalah para pemain angklung harus memainkan angklungnya secara fokus, teratur, dan berbarengan agar dapat menghasilkan harmoni musik yang indah. Yang kedua yaitu who. Siapakah yang harus diikuti oleh pemain angklung bernada tinggi? Berdasarkan pertanyaan tersebut, informasi yang kita dapatkan adalah pemain angklung bernada tinggi harus mengikuti permainan dari pemain gong. Yang ketiga yaitu when. Kapankah angklung reog dimainkan? Angklung reog sering dimainkan untuk mengiringi kesenian reog Ponorogo. Jadi, angklung tersebut dimainkan saat penari menarikan tarian reog Ponorogo. Selanjutnya yang keempat yaitu where. Di bagian manakah perbedaan fisik angklung reog dibandingkan dengan angklung pada umumnya? Angklung reog dibuat sedikit melengkung dan berhiaskan benang warna merah dan kuning, walaupun terbuat dari bambu seperti angklung pada umumnya. Yang kelima yaitu why. Mengapa angklung bernada tinggi harus mengikuti bunyi gong dan angklung bernada rendah mengikuti suara kenong? Informasi yang kita dapatkan adalah agar menghasilkan harmoni musik daerah yang indah. Selanjutnya yang terakhir yaitu how. Bagaimanakah cara memainkan angklung reog? Angklung reog dapat dimainkan dengan 3 cara. Salah satunya yaitu dengan cara memegang bagian ujung bambu angklungnya seperti memegang gagang pistol. Baiklah Smart People, kita sekarang sudah sampai pada bagaimana cara menganalisis struktur teks prosedur. Adapun struktur teks prosedur yaitu yang pertama, tujuan.
Tujuan merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Dalam tujuan biasanya berisi definisi, deskripsi benda, asal-muasal, atau bisa juga manfaat dari benda yang akan dikerjakan atau dibuat. Yang kedua, langkah-langkah. Dalam langkah-langkah umumnya berisi rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang dibicarakan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Paragraf ini berisi harapan atau manfaat atau bisa juga saran apabila petunjuk tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional. Mari kita lihat kembali teks prosedur alat musik angklung. Pada paragraf pertama terdapat deskripsi benda, definisi, asal angklung, dan tujuan dimainkannya angklung. Maka, pada paragraf pertama tersebut memenuhi kriteria bagian tujuan. Paragraf kedua merupakan paragraf yang membahas mengenai tata cara menggunakan alat musik angklung reog. Dengan begitu, paragraf tersebut memenuhi syarat menjadi bagian dari langkah-langkah. Selanjutnya yang ketiga, berisi saran mengenai teknik penggunaan angklung reog. Di samping itu, pada paragraf akhir ini juga ditambahkan dengan kalimat persuasif untuk membujuk pembaca yang menyukai atau menyenangi kesenian tradisional. Maka, paragraf tersebut memenuhi syarat dan pantas dikatakan sebagai bagian dari penegasan ulang. Baiklah Smart People, semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat membantu Smart People sekalian dalam memahami bagaimana cara menganalisis isi dan sistematika teks prosedur. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan selamat belajar.